Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Chin, NIM 18.300.066. Baik, saya akan menjelaskan tentang tips mengajarkan skill writing kepada siswa. Yang pertama, tips dan cara mengajar writing bahasa Inggris menggunakan teknik mind mapping. Apakah teknik mind mapping itu? Teknik mind mapping itu merupakan sebuah teknik mengajar yang dipakai untuk mengembangkan pemikiran atau menggunakan sebuah diagram yang mencakup ide-ide pokok yang dikelilingi oleh cabang-cabang yang mempunyai hubungan dengan topik itu sendiri. Dan kegunaan teknik mind mapping ini dapat membantu kita dalam berbagai hal, seperti pemecahan masalah, mempelajari dan menghafal, perencanaan, penyajian informasi, mendapat wawasan tentang subjek dan kompleks, dan mengembangkan kreativitas. Adapun manfaat dari mind mapping ini memungkinkan kita untuk mengingat informasi-informasi dengan mudah, memudahkan untuk menemukan ide baru, dan memudahkan dalam berpikir, dan membantu kita mencatat ide-ide dan membuat perencanaannya dengan matang. Dan yang kedua, metode yang digunakan untuk mengajarkan pembelajaran writing kepada siswa. Yang pertama, process approach adalah metode pembelajaran bahasa, khususnya writing, yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengalami, menghayati, menilai, dan merefleksi sendiri langkah-langkah penulisan suatu teks, mulai dari perencanaan hingga akhir teks tersebut. Dan di sini yang menjadi fokus adalah proses penulisan, bukan hasil tulisan. Dan keterampilan dikembangkan dengan proses approach ini adalah khusus untuk writing. Dan adapun prosedur pembelajaran writing yaitu planning. Pada tahap ini, guru membimbing siswa untuk memilih dan menentukan topik, membatasi topik, dan menuliskan topik sentences atau thesis. Dan selanjutnya, outlining. Pada tahap ini, guru meminta siswa agar menuliskan pointer-pointer isi informasi yang dapat mengembangkan topik. Dan selanjutnya, drafting. Pada tahap ini, guru memfasilitasi siswa untuk mengembangkan setiap pointer informasi menjadi kalimat atau paragraf. Dan keempat, revisi atau editing. Pada tahap ini, guru meminta siswa menilai draft yang telah dibuatnya, kemudian melakukan revisi atau editing agar draft tersebut menjadi lebih baik. Dan revisi meliputi isi, organisasi, grammar, vocabulary, spelling, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, rewriting. Pada tahap ini, guru meminta siswa menuliskan kembali revisi draft yang telah direvisi, dan ini menjadi produk atau tulisan siswa. Dan yang ketiga, strategi yang digunakan dalam pembelajaran writing kepada siswa. Strategi pembelajaran writing ini seperti plan dan write adalah salah satu strategi dari strategi metakognitif, di mana sebuah strategi yang diimplementasikan untuk membentuk pembelajaran mandiri. Strategi ini digunakan untuk membantu para siswa dalam mengingat langkah-langkah dari strategi ini. Dan adapun tahap dari strategi plan dan write yaitu perencanaan, yaitu pay attention to the problem. Perhatikan tugas atau suruhan yang diberikan. Dan strategi pertama ini berfokus untuk membantu para siswa agar sepenuhnya memikirkan topik dengan mengidentifikasikan hal berikut. Apa yang diminta untuk ditulis, bagaimana seharusnya siswa mengembangkan paragrafnya. Berikut ini adalah ilustrasi yang bisa digunakan, dan pikirkan salah satu dari pemandangan indah yang pernah kalian lihat. Tulislah sebuah paragraf yang menceritakan pemandangan yang kalian pilih. Dan yang kedua, list the main ideas.
yaitu susunlah ide-ide pokok. Pada langkah ini, para siswa akan diminta untuk memutuskan suatu topik dan mereka memproduksi gagasan-gagasan dari suatu ide pokok tersebut. Jika para siswa hanya membuat suatu paragraf, pada saat itu siswa diharapkan mampu membuat gagasan-gagasan sebanyak ide pokok yang telah disediakan. Dan yang ketiga, Spodeng details, yaitu tambahkan ide-ide pendukung. Ketika para siswa diharapkan untuk menulis sebuah paragraf yang panjang, mintalah siswa agar menambahkan setidaknya 6 ide pendukung yang mendukung ide pokok. Siswa dianjurkan untuk mengulang langkah kedua jika mereka tidak mampu untuk memproduksi ide pendukung yang sesuai pada topik. Yang keempat, number your ideas, yaitu nomor ide-ide. Pada langkah ini, mintalah siswa untuk mengurutkan ide pendukung berurutan sesuai penggunanya di dalam tulisan yang akan mereka tulis dan urutkan ide-ide tersebut dengan benar. Dan selanjutnya, write, yaitu work from your plan to develop your thesis statement, yaitu memulai mengerjakan tulisan dari rencana draft. Mengembangkan pertanyaan tesis atau tulisan ini akan mengingatkan para siswa untuk memasukkan ide dari rancangan mereka ke dalam tulisan mereka atau kalimat pokok pada saat menulis. Pada saat ini, guru berkata, sampaikan pada pembaca apa yang kamu sampaikan. Setelah kalimat pokok ditulis, mintalah siswa untuk menyusun konsep berdasarkan pada rencana pada saat mengerjakan langkah kedua. Dan yang selanjutnya, remember your goal, ingatlah tujuanmu, yaitu siswa harus mengingat tujuan dari menulis itu sendiri. Guru dan siswa dapat berdiskusi mengenai di mana atau pada paragraf dan mana tujuan akan dicantumkan. Pada langkah ini, siswa memulai untuk merangkai tulisan sesuai dengan rencana. Dan selanjutnya, include transition marks, sertakan kata-kata penghubung, yaitu pada tahapan ini siswa bisa mencari kata-kata penghubung yang menarik dan sesuai untuk digunakan. Di sini guru bisa membantu siswa dengan memberikan beberapa kata-kata penghubung yang bisa digunakan oleh siswa. Dan selanjutnya, try to use different kinds of sentences, cobalah menggunakan berbagai jenis kalimat, yaitu pada tahapan ini siswa diharapkan mampu menggunakan beberapa jenis kalimat, itu menggunakan beberapa tenses yang sesuai dengan tujuannya seperti kalimat deskriptif, persuasif, dan sebagainya. Dan yang terakhir, exciting, menarik, yaitu tulisan yang dibuat oleh siswa hendaknya mampu menarik perhatian pembaca. Oleh karena itu, pada tahapan ini siswa harus membaca kembali tulisan mereka dan melihat kembali apakah tulisan mereka sudah menarik atau belum, sehingga siswa bisa merevisi kembali tulisan mereka apabila dirasa ada yang kurang sesuai. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati, karena saya hanya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.